Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa, semua mengambil sikap doa yang baik. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati setiap kami dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tempat masing-masing dalam keadaan baik. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama anak-anak akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya peribadatan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, Ibu akan membacakan untuk kalian semua. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu berjuang demi kesetiaan. Saya yakin anak-anak semuanya di sini yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak asing dengan yang namanya kesetiaan. Kalau kita perhatikan anak-anak, kesetiaan itu selalu didasari dengan kasih. Ya, anak-anak ketika kalian, contoh sederhana, kita pasti punya yang namanya sahabat. Kemana-mana selalu bersama. Ya, makan bersama, ke kantin bersama itu ya. Anak itu setia. Kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak baik keadaannya. Maka dari itu, perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal, memahami, dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Lalu bagaimana dengan kesetiaan kita pada Tuhan? Dikala hidup kita tidak ada masalah dan baik-baik saja, kita bisa berkata, Tuhan itu sangat baik bagiku. Namun bagaimana kondisi kita ketika kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita menderita bagi Tuhan? Apakah kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik bagiku? Kesetiaan adalah suatu perjuangan dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat akan dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, sedih, menderita, selalu ada untuk menghibur, untuk menguatkan dan menolong kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah teladan pribadi yang setia.
Ia setia sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Daud pun memiliki pengalaman betapa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dikatakannya demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Mari bersama-sama kita belajar mewujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya, karena pada saatnya kelak, kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah bagi kita semua. Amin. Tuhan berfirman, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada amin ya anak-anak. Itu adalah janji Tuhan kepada kita ketika kita nanti bisa setia. Baik setia kepada saudara-saudara kita, terlebih lagi setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk kami boleh setia pada masalah-masalah yang saat ini kami boleh hadapi, serta saudara-saudara kami, terlebih lagi kami boleh setia kepada Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang belajar di rumah. Berkati anak-anak kami Tuhan dengan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati hikmat kepada setiap kami untuk kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk kegiatan PTS yang sudah dekat Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam belajar sehingga mereka boleh mempersiapkan PTS ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin pada saat ini juga mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan mereka. Berkati tangan-tangan yang merawat, dengan cinta kasih keluarga mereka boleh menjadi penyemangat untuk mereka kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan seru dan doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.